bagi kita dalam peperangan rohani kita, pelor kita adalah firman Tuhan. Itu aturan di sini, banyak ayat-ayat firman Tuhan. Saya kadang-kadang sedih juga karena sudah digerogoti usia ya. Udah tambah tua, jadi menghafal itu agak sulit ya. Tapi udahlah, tapi biarpun nggak pas kali kata-katanya, pokoknya intinya masih bisa lah gitu. Kalau dulu waktu aku muda, kalau ngapal 100 ayat itu gampang tuh. Kalau dulu waktu aku muda, aku menghafal bukan satu-satu ayat, satu-satu pasal. Satu pasal dulu dihafal semua, gampang, nggak masalah. Tapi maklumlah komputernya udah error. Tapi perlu ya, perlu hafal. Jadi jangan anggap ini hal-hal yang nggak penting ya. Terimalah hal-hal ini dengan serius. Tadi malam ada acara Tugu Silalahi Sabungan. Ada di sini Silalahi? Ada di sini Marga Silalahi, Boru Silalahi? Ada, angkat tangan tolong. Enggak ada ya, karena mungkin semua di sana sedang peresmian. Ulang tahun Tugu Silalahi Sabungan. Dan ada satu teman di Jakarta. Di Jakarta yang nelpon saya supaya jangan nanti mereka gara-gara tugu-tuguan nanti ngaco bikin KKR katanya. Jadi tadi malam kami pergi ke sana berlima, ada saya, Nathan, Topo, Nartik, Kristina, berlima kami ke sana ya, bikin ya KKR. Ya, tapi waktunya sempit, cuman ada 45 menit. Ya. Tapi saya bacakan beberapa ayat pada mereka. Saya bilang, tugu dalam firman Tuhan juga ada ditulis tentang tugu. Yakub dulu berapa kali bikin tugu. Kenapa? Karena dia mengingat kebaikan Tuhan. Tapi pernah juga orang bikin tugu. Di mana? Kejadian pasal 11 ya, Nimrod. Mereka bikin tugu menara yang tinggi sampai ke langit supaya cari nama, dan akhirnya Tuhan marah dan mencerai-beraikan manusia dengan bermacam-macam bahasa. Ya. Tergantung. Kalau tugu ini dijadikan menyatakan silalahi sabungan jago, Tuhan tidak akan berkati. Tuhan tidak akan memberkati. Tapi kalau dalam tugu ini kita berkata, oh Tuhanku Tuhan yang baik, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyelamatkan, maka pasti orang-orang marga silalahi akan diberkati oleh Tuhan. Wah. Mudah-mudahan mereka nggak marah ya. Kita kembali, kita udah sepanjang tahun belajar tentang apa yang ada di sebelah kiri saya, dan saya berharap ini akan selesai tahun ini. Oke, kita sudah mengapa aku ada di dunia ini? Karena itu kehendak Tuhan. Untuk apa aku hidup? Ya aku hidup untuk apa? Untuk melakukan apa yang Tuhan rencanakan. Jadi kalau gitu apa tujuan hidupku? Kita tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Pertama, supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Yang kedua apa tujuan hidup kita? Apa? Mempersiapkan hidup kita untuk perkara-perkara yang kekal. Dan yang ketiga apa? Supaya makin hari kita makin serupa dengan Kristus. Supaya makin hari makin serupa dengan Kristus. Bagaimana caranya supaya kita bisa makin hari makin serupa dengan Kristus? Mau kamu makin hari makin serupa dengan Kristus? Mau atau mau? Mau atau mau? Mau atau mau? Bagaimana caranya kita makin hari makin serupa dengan Kristus? Kita udah belajar, Tuhan kadang-kadang mengirimkan masalah, problem, pencobaan di tengah-tengah hidup kita. Bukan untuk membuat hidup kita tambah susah, bukan membuat hidup kita tambah ambruk, tidak.
Supaya melalui latihan-latihan itu makin hari kita makin serupa dengan Kristus. Kalau tanpa percobaan, tanpa aniaya, tanpa masalah, kita nggak bisa makin hari makin serupa dengan Kristus. Jadi kalau ada masalah dalam hidup ini, jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat bersungut-sungut ya. Bilang terima kasih Tuhan, apa rencanamu? Tuhan, apa yang akan aku lakukan supaya aku makin hari makin serupa dengan Tuhan. Nah, itu Tuhan luaskan begitu banyak masalah supaya apa? Supaya melalui itu kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Lalu tujuan hidup kita yang kedua yang saya katakan ialah bagaimana mempersiapkan hidup kita ini untuk perkara-perkara yang kekal. Karena nanti kita akan ada di sana. Di mana kamu 50 tahun lagi? Bulang, jakam 50 tahun nari bulang. Ijo, dalam kekekalan. 100 tahun lalu di mana kita? 100 tahun yang lalu kita belum ada. Siapa dulu ada? Bapak kita. Nini bulang kita, opung kita. Itulah dulu, ya kan? Sekarang di mana mereka? Di sana. Cuman sana ada kiri, ada kanan. Tapi dua-dua kekal. Nah, sekarang di dunia ini siapa? Kita. 100 tahun lagi di mana kita? Di sana, kiri atau kanan. Tapi di sini, yang di sini pasti kanan ya. Setuju? Setuju. Nggak ada di sini yang kiri. Insya Allah. Lalu siapa nanti? Lalu 100 tahun lagi siapa yang ada di dunia ini? Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi kalau udah tahu kita di sananya kita nanti di sananya kita, maka perlu selama kita hidup ini mempersiapkan diri untuk kekekalan. Itu maka sering saya singgung-singgung, ulah tarum ngukur-ngukuri si mentadingan kan? Lupa siman baban, ya. Jangan gara-gara memikirkan yang akan ditinggalkan, lupa memikirkan yang perlu dibawa. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mempersiapkan hidup kita selama kita hidup ini untuk hal-hal yang kekal. Ini masalahnya. Kalau kita bangun rumah, itu hanya untuk di sini. Kalau kita beli mobil, itu hanya untuk di sini. Kalau kita beli baju yang bagus, itu hanya untuk di sini. Kalau kita punya uang deposito di bank, itu hanya untuk di sini. Lalu bagaimana kalau begitu, bagaimana caranya kita bisa memiliki sesuatu di dalam kekekalan nanti? Jawabnya ialah dengan melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan melayani Tuhan. Kalau kita berbuat sesuatu karena Tuhan, itu punya makna di sana. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Itu berbicara mengenai pelayanan. Kalau kamu memberikan satu gelas air putih saja karena melayani Tuhan, pahalamu tidak hilang di sorga, kata firman Tuhan. Dalam Yesaya 43. Yesaya 43. Ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku. Oh, ingat nih. Umat yang telah kubentuk untuk siapa? Untuk Tuhan. Umat yang telah kubentuk bagiku.
akan memberitakan kemasyhuranku. Nah, ini. Jadi kita kalau mengakui kita ini dibentuk oleh Tuhan, tujuan Tuhan, supaya melalui hidup kita itu nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dimasyhurkan. Aku kadang-kadang merenungkan Tuhan itu betapa heran ya, betapa heran. Dia membentuk banyak macam binatang di dunia ini. Banyak macam. Aku waktu ke Jakarta, aku beli beberapa VCD mengenai binatang-binatang. Aku bukan mau belajar binatangnya, tapi di VCD itu kulihat binatang-binatang itu banyak latar belakangnya yang bagus. Seperti penguin. Ya, penguin itu tinggal di sana, kutub utara sana ya. Wah, begitu dingin. Kalau kita nggak bisa hidup di sana, dia bisa hidup menyelam dalam air. Dan pemandangan di kutub utara itu bagus-bagus semua. Jadi sengaja saya beli, maksud saya nanti di komputer kita akan edit semua pemandangan yang bagus itu kita ambil supaya nanti kalau kita nyanyi mungkin ya kayak tadi ada nyanyian, ada di belakangnya gambar, tapi nanti gambarnya tidak seperti itu lagi. Gambarnya bisa jalan, gambarnya hidup. Sebenarnya peralatan kita sudah cukup, hanya waktu yang kurang cukup untuk mengedit-ngeditnya. Tapi saya lihat aneh kali kok Tuhan menciptakan binatang bisa tinggal di kutub. Tuhan menciptakan ada yang bisa lari cepat, kuda. Ada lagi yang Tuhan ciptakan bisa berenang. Kalau kuda suruh berenang, nggak bisa. Ada yang berenang, ikan. Lalu Tuhan menciptakan ada yang bisa terbang, burung, terbang. Ada lagi binatang yang jalannya melompat-lompat. Ya, ada yang melompat-lompat ya. Apa itu? Kodok ya, mungkin kodok, kanguru juga ya. Ada yang di perutnya ada kantong tempat anaknya disimpannya. Kemana-mana dia lari dia. Kalau orang Karo kan di sini digendong anaknya kan. Itu pun beli kain panjang dulu. Ada binatang kanguru nggak perlu beli kain panjang. Tuhan sudah ciptakan di perutnya ada kantong di mana dia bisa taruh anaknya. Ada lagi binatang yang bisa menggali dalam tanah, ya kan? Menggali, dia hidup di situ. Aduh, macam-macam binatang Tuhan ciptakan. Lalu saya berpikir, begitu juga Tuhan menciptakan manusia. Bermacam-macam. Ada di sini, ada apa di antara di sini dua orang yang mirip sekali ada? Dua orang ada? Nggak ada. Di Tanah Karo ini ada kira-kira dua orang yang sangat mirip. Suaranya mirip, giginya mirip, matanya mirip, mukanya mirip, sidik jarinya juga mirip, semuanya mirip. Ada? Ada? Tidak ada. Di dunia ini pun tidak ada. Di dunia ini, seluruh dunia, dari sekitar 6 miliar orang yang hidup di dunia, tidak ada satu orang pun yang sama. Itu maka waktu Dr. Asari, komandan teroris itu ditembak mati. Yang dicari apa? Apa yang diperiksa? Sidik jarinya aja 10. Diperiksa sidik jarinya, cek gitu.
Lalu diminta bekas sidik jarinya dari Malaysia. Dia kan penduduk Malaysia. Disamakan. Sama. Berarti inilah dia. Karena di seluruh dunia tidak ada orang yang sama sidik jarinya. Tidak ada. Tuhan menciptakan kita semua berbeda-beda. Berbeda-beda dengan keahlian masing-masing. Ya, dengan keahlian masing-masing. Berapa orang kamu di sini bisa ngelas? Semua bisa? Enggak ya? Berapa orang kamu di sini pandai bikin pagit-pagit? Semua bisa? Enggak bisa juga, ya kan? Mamaku dulu, nenekku suka kali dia makan apa? Bukan kidu-kidu. Kalau kidu-kidu kan di babi panggang udah ditaruh apa yang enak-enak dalam. Ini kidu. Ulat apokat. Aduh, tapi manusia di dunia ini macam-macam. Kalau saudara suka nonton di TV Fear Factor, tahu Fear Factor tuh yang ngeri-ngeri, disuruh makan cacing, disuruh makan berenga, disuruh makan. Ada orang Amerika disuruh makan apapun bisa dia, makan berenga, makan aja cacing, wow, semua dimakannya. Terakhir kali disuruh dia makan durian, nggak tahan dia, muntah-muntah dia. Kalau orang Indonesia pasti menang itu, gue pikir. Memang Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Dan tahukah saudara, kalau biasanya kalau seorang tukang atau seorang arsitek, dia disuruh membangun sesuatu, ya, bangun sesuatu, maka pertanyaan yang pertama yang dia tanyakan adalah, bangunan itu untuk apa? Bangunan itu untuk apa? Kalau untuk kamar mandi pasti beda bentuknya sama untuk kamar tidur, ya kan? Kamar tidur pasti beda bentuknya. Kalau untuk ruang makan, kalau ruang makan pasti beda dengan ruang kebaktian. Kalau untuk ruang kelas beda lagi. Semua. Jadi dari untuk apa itu maka dia menentukan bagaimana cara membangun. Dan tahukah saudara bahwa Allah menciptakan kita semua dengan keahlian khusus. Semua kita punya keahlian khusus. Siapa di sini yang merasa tidak ada keahliannya khusus? Coba angkat tangan. Pasti ada. Maksud saya keahlian khusus yang baik, karena ada juga orang keahliannya jungut-jungut. Bukan itu maksud saya. Kita pasti punya satu keahlian, pasti punya. Saudara punya keahlian yang saya nggak bisa, pasti. Dan kalau Tuhan yang memberikan keahlian itu, Tuhan yang memberikan semuanya kepada kita, tujuannya apa? Supaya kita pakai keahlian kita itu untuk melayani Tuhan. Coba kita baca Efesus 2 ya. Efesus 2. Kayak kalau 89 udah hafal kita ya. Kita dipilih bukan karena kita diselamatkan bukan karena kebaikan, bukan perbuatan kita, tapi kasih karunia Allah. Itu dikatakan ya. Oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan oleh iman. Jadi kita ini diselamatkan oleh apa? Oleh iman, karunia Allah, bukan kebaikan kita, bukan karena kita baik maka diselamatkan. Tidak. Kita ini diselamatkan karena kasih karunia. Lalu untuk apa kita diselamatkan?
Baca ayat 10. Jadi ayat 10 ini kan terusan dari ayat 89, ya kan? Ayat 8 kan bilang, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Ayat 9-nya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Untuk apa semua itu Tuhan lakukan? Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sama seperti arsitek, ahli bangunan. Bukan sesudah siap, udah siap dia bangun. Kira-kira bangunan ini untuk apa? Enggak, belum ada bangunan. Fondasinya pun belum dikorek. Dia mulai berpikir, untuk apa ini? Sesudah dia mengerti untuk apa ini, baru dia bangun. Firman Allah katakan, Tuhan mempersiapkan sebelumnya. Belum pun saudara lahir, Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu. Dia berkata, anakku ini nanti aku mau jadi begini. Jadi kuberikanlah kepada keahlian kepada dia. Anakku ini nanti pas hari Natal supaya di ora elabora ada yang ngukus nasi, kuciptakanlah si A supaya dia nanti ahli, supaya bisa dia ngukus nasi, kuberi dia keahlian ngukus nasi. Jangan suruh saya ngukus nasi, saya nggak ahli. Oh yang lain, perlu juga nanti hari Natal bikin bikin cincang. Jadi anak ini kuberikan kepada dia karunia khusus bikin cincang. Bukan ku bikin karunia bikin cincang supaya bisa dibukanya babi panggang. Bukan itu tujuannya. Buka babi panggang tidak salah, tapi bukan untuk itu. Kita diciptakan untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melayani Dia. Itu tujuannya. Jadi kalau kita buka babi panggang laku, nggak bisa kita bilang nanti di sorga, Tuhan, terima kasih Tuhan, kau berikan aku karunia bikin babi panggang. Enak kali, laku kali, udah banyak uangku Tuhan. Tuhan bilang bukan itu. Ku kasih kau keahlian bikin babi panggang supaya hari Natal bisa bikin babi panggang untuk melayani aku supaya orang memuji Tuhan. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan sudah merencanakan. Anakku ini nanti aku mau melayani aku, memuliakan aku. Aku mau dia melayani aku dalam bidang ini. Jadi kuberikanlah kepada dia keahlian. Itu rencana Allah dalam kekekalan. Dia merencanakan sesuatu dalam hidupmu. Dan sekarang Tuhan mau engkau hidup di dalam rencananya itu. Bukan rencanamu. Karena bukan engkau yang menciptakan dirimu. Kita harus hidup dalam rencana Tuhan. Maka maksud saya, kita itu dibentuk untuk pelayanan khusus. Ada pelayanan khusus. Jadi sebenarnya kalau kerjasama kita semua, sebenarnya pekerjaan Tuhan ini maju. Amin. Nah, tapi banyak kita belum lagi melayani. Iya kan? Iya kan? Siapa di ruangan ini yang kira-kira merasa belum melayani? Coba angkat tangan, coba. Aku belum melayani gitu, coba angkat tangan. Oh, enggak ada ya. Jadi semua sudah melayani? Kalau semua sudah melayani pasti maju kita. Pasti lebih hebat dari ini. Jadi masih banyak kita belum melayani. Melayani Tuhan, melayani kehendak Tuhan. Kita ini dibuat khusus. Itu maka saya bilang tadi, nggak ada yang sama. Tuhan menciptakan kita, tapi bukan kayak pabrik. Tahu kan pabrik? Kalau pabrik itu, umpamanya, inilah mikrofon ini ya.
Sekali keluarkan berapa biji? Hah? Ribuan, ratusan ribu. Dia bikin satu contohnya, keluarkan, deg 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 deg, tiap mesinnya keluar, dak 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 dak. Tidak ada yang khusus, tidak ada yang khusus. Apa bedanya? Apa bedanya baju batik keluaran pabrik sama baju batik lukisan tangan? Apa bedanya? Kalau buatan pabrik pasti semua sama ya. Semua bentuknya sama. Kalau lukisan tangan, kalau diperhatikan kali sikit-sikit pasti ada bedanya. Karena dia lukisan tangan. Kalau baju, kenapa baju batik lukisan tangan mahal? Karena itu dibuat secara khusus. Dengar, Tuhan menciptakan kita bukan seperti pabrik. Keluar, sekali keluar 300 sama, lalu 300 sama. Enggak, kita ini seperti diciptakan oleh buatan, apa dikatakan tadi, karena kita ini buatan Allah, khusus spesial, dilukisnya satu persatu, satu persatu, satu persatu, khusus. Karena kita diciptakan khusus. Gimana kira-kira? Setuju saudara kita diciptakan khusus? Bilang dulu kiri kanan, aku diciptakan khusus. Bilang, aku tidak sama seperti kamu. Bilang, beda kita. Bilang, aku khusus. Kenapa khusus? Karena ada pekerjaan khusus. Ya kan? Kenapa khusus? Karena ada pekerjaan khusus. Ada ayat Mazmur 139. Mazmur 139. Ayat 13. Wah, ini dahsyat sekali ya. Sebab engkaulah yang membentuk apa? Buah pinggangku. Wah, ini sampai buah pinggang, buah pinggang dicatat khusus tuh. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Wah, itu kayak orang menenun gitu. Kalau menenun itu khusus, itu bukan pabrik, ya kan? Kain ulos mana lebih mahal, tenunan tangan atau pabrik? Tenunan tangan khusus. Pemasmur berkata, engkau membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Hebatnya Tuhan kita itu. Ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Wah, dahsyat dan ajaib. Berapa hari yang lalu di rumah saya dengan istri saya ngobrol-ngobrol karena Kaleb main-main. Saya bilang, Mam, tengok betapa hebatnya Tuhan kita itu. Dia bisa menciptakan satu robot yang bisa berpikir, bisa berjalan, bisa punya perasaan. Kan sama, manusia bentuk robot kan nggak bisa berpikir, nggak punya perasaan, dimaki-maki pun nggak marah dia kan. Tapi Kaleb ini robot buatan Tuhan, kok dimarah dong, keluar air matanya. Dahsyat sekali Tuhan itu. Tuhan itu, aduh.
Itu maka pemazmur berkata, karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Heran ya. Kalau ciptaan Tuhan itu dahsyat. Dan saudara adalah ciptaan Tuhan. Karya buatan tangan Allah sendiri. Sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya. Dan kalau Tuhan berbuat sesuatu, pasti dia melakukan hal-hal yang berguna. Pernah saudara berpikir Tuhan mau membuat sampah? Hah? Mau? Hei, Tuhan mau membuat sampah? Tidak ya, dia pasti membuat hal-hal yang berguna. Kalau dia menciptakan saudara, dia menciptakan saya, pasti dia menciptakan kita untuk hal-hal yang berguna. Apalagi kita direncanakan sebelum kita lahir. Firman Allah berkata, sebelum dunia diciptakan pun dia sudah merencanakan hidup kita. Oleh sebab itu pasti kalau Tuhan yang merencanakan, pasti dalam hidup kita tidak ada yang tidak penting. Dalam hidup kita tidak ada yang tidak penting. Amin. Bilang dulu, dalam hidupku tidak ada yang tidak penting. Jadi kalau Tuhan mengizinkan sesuatu dalam hidup kita, pasti penting. Biarpun kadang-kadang yang terjadi itu nggak enak, pasti penting. Dan tujuan Tuhan memberi semua itu supaya kita dipersiapkan sedemikian rupa untuk mengingatkan kita, supaya kita mengerti bahwa tujuan hidup kita, tujuan Tuhan menciptakan kita supaya kita bisa melayani Tuhan dan sesama manusia. Karena dengan demikian maka berarti kita mempersiapkan hidup kita untuk hal-hal yang kekal, membuat hidup kita berarti untuk hal-hal yang kekal. Jadi kalau Tuhan memberikan kepada kita talenta, kemampuan, apapun, kemampuan apapun, tahu kamu apapun, semua, termasuk mijit, termasuk jahit, termasuk gosok. Ada orang nggak bisa gosok kan, tapi ada orang pandai gosok. Semua dia berikan kepada kita. Tujuannya apa tadi? Tujuannya supaya semua dipakai bagi kemuliaannya. Tapi semua boleh dipakai juga untuk kebutuhan kita, boleh. Tapi bukan itu tujuannya. Itu tujuannya dipakai untuk kemuliaannya. Nah, kita harus mengerti hal ini supaya dengan begitu kita bisa menemukan apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya ingin berbicara bagaimana Allah membentuk kita untuk pelayanan kita. Setiap Tuhan memberikan kepada kita tugas. Dengar. Setiap Tuhan memberikan kepada kita satu tugas, pasti dia lebih dulu memperlengkapi kita dengan kemampuan. Ya, pasti dia memperlengkapi kita dengan kemampuan. Nah, kalau saya suruh seorang pengerja, tolong dulu kamu ke Kabanjahe, antar dulu film ini, ku bilang. Aku suruh dia ngapain? Ngantar film. Lalu apakah karena dia nggak punya uang, lalu dia jalan sampai simpang, lalu sampai simpang dia mulai lari-lari terus sampai Kabanjahe dikasihnya film, lalu lari-lari kemari begitu? Jadi apa yang dia lakukan? Hah? Naik mobil nggak ada uangnya. Kalau naik mobil perlu iman atau perlu uang?
Perlu uang, nggak ada uangnya, gimana bikin? Saya yang menyuruh dia, saya tahu. Untuk pergi ke sana, pasti dia perlu uang. Nah, ini ongkosmu. Ku kasih dia ongkos pas atau ongkos lebih? Hah? Ku kasih dia ongkos lebih. Hari Selasa lalu ada pemberkatan di Sigalingging, di Sidikalang. Bekas pengerja sini, Johnson ya. Lalu saya pergi ke sana memberkati, lalu selesai sekitar hampir jam 1 kami berangkat pulang terus ke Medan. Karena di Medan ada acara ngambah belo selambar. Ya. Lalu sampai sana ada acara, lalu makan bersama. Jam berapa makan bersama? Jam 5. Makan jam 5, sebenarnya enggak jam makan ya. Saya dengan istri saya dan Wista. Lalu Wista enggak ikut di pesta itu kan, dia nunggu di mobil. Jadi kami yang ikut makan. Oke, makan. Selesai makan, karena mau nunggu Debbie, kami pergi jalan-jalan ke Medan Plaza. Oke, sampai di Medan Plaza, saya bilang sampai di Medan Plaza, apa ini? Sesampai di Medan Plaza masih di mana ini salahnya ini? Iya. Halo? Ini. Tes. Tes, nah udah. Tes manis. Sampai di Medan Plaza, saya dan istri saya ke atas. Lalu saya bilang sama Wista, pergi makan dulu. Pergi makan dulu. Apakah cukup saya bilang, pergi makan dulu? Hah? Tidak kan? Waktu saya bilang, pergi makan dulu. Karena saya tahu dia perlu tenaga untuk nanti pulang bawa mobil ya kan. Mungkin malam ya sampai rumah. Jadi saya ngerti apa kamu. Saya bilang, makan dulu. Berapa kira-kira sekali makan? Tergantung. Di Medan 3.500 bisa sekali makan. Kalau nasi bungkus kasih 5.000 Pak. Apa bikin nasi bungkus dulu 5.000. Tapi apa yang saya lakukan? Saya bilang, mankam lebih. Kusuruh mankam sana. Kutunjuk satu kali. Kukeluarkan uang 15.000. Nih, ku kasih. Kira-kira 15.000 makan cukup atau lebih? Hah? Lebih. Kalau aku saja bisa mengerti apa jadi kebutuhannya, supaya nanti waktu pulang bisa bawa mobil dengan baik. Apa Tuhan kita tidak lebih baik dari saya? Tuhan kalau dia berkata kepada kita, melayani, kerjakan tugas-tugasmu, dia pasti memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Sebab itu dia memberi perlengkapan rohani. Memberikan perlengkapan rohani. Ada ini di sekolah Alkitab lagi kuajarkan ini dalam Roma pasal 12. Roma pasal
12. Ayat 6 sampai 9. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Bagus nih. Kita mempunyai apa? Karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan. Tahu kamu ngerti apa kasih karunia, anugerah? Ngerti kamu? Apa arti kasih karunia, anugerah? Tidak dibeli. Ya kan? Tidak layak sebenarnya, tidak layak. Tapi diberikan meskipun nggak layak nih. Ku kasih kata Tuhan, kasih karunia, anugerah. Apa saja? Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jika karunia bernubuat. Nubuat ini maksudnya ini beda dengan nubuat yang bahasa roh diterjemah. Ini maksudnya nubuat kemampuan kebijaksanaan yang Tuhan berikan pada kita untuk bisa memberi petunjuk pada orang lain. Nah, kalau ada orang hidupnya susah selalu, ini gagal, mungkin kita bisa memberi, kamu sebenarnya usaha Anda itu nggak cocok, yang cocok ini coba bikin usaha Anda. Waktu dia lakukan, berhasil. Nah, itu maksud ini, kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk bisa memberikan petunjuk pada orang lain. Siapa di sini merasa dia punya karunia ini? Bisa, kalau ada orang masalah, dia bisa memberi petunjuk. Bikin begini, bikin begini, bikin begini. Ayat 7, jika karunia untuk melayani. Baiklah kita melayani. Siapa di sini yang merasa dia punya karunia melayani? Suka melayani gitu. Suka melayani, suka jadi anak baru. Oh, enggak ada ya, syukurlah. Mungkin kita semua punya karunia dilayani ya. Karunia kalimbubu. Nggak cocok. Jika karunia untuk mengajar. Ya, mengajar. Baiklah kita mengajar. Ada di sini yang karunianya mengajar. Kalau orang punya karunia mengajar, pasti dia orangnya suka belajar. Iya kan? Kalau nggak suka belajar, bagaimana dia bisa mengajar? Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Ada di sini yang punya karunia menasehati? Suka menasehati orang. Ada? Heran juga ya, udah 4 ini karunia, 1 pun nggak ada di sini. Heran juga ya. Tapi ada di 3 panah katanya. Ada orang bapak-bapak pandai menasehati. Kalau asal ada orang kawin, dia yang menasihati. Dia bilang, kalau aku memberi nasihat, jangan lihat rumah tangga aku ya, katanya. Karena dia sama istrinya saling-saling masak nasi gitu. Istrinya masak nasinya sendiri, dia masak nasinya sendiri. Pandai dia menasihati, tapi dirinya sendiri nggak bisa dinasihatinya. Pasti bukan itu maksudnya ini ya. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ini suka memberi. Ada di sini orang suka memberi? Oh, enggak ada juga ya. Kalau menerima banyak ya. Oke, bagus. Heran ya. GPD ora elabora. Heran, bin ajaib.
Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa di sini merasa dia punya karunia memimpin? Oh, enggak ada juga. Ya. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ini kira-kira begini. Di sini ada 7 macam karunia. Kira-kira begini, kalau ada 7 orang berjalan bersama-sama yang semuanya punya karunia yang berbeda, mereka pergi mengunjungi orang yang sakit di rumah sakit. Waktu sampai di kamar orang yang sakit, yang punya karunia belas kasihan, dilihatnya langsung dia kasih, Andiko, teman, adik. Kuah nakal hati kami. Aduh kawan, kasihan, kamu kasihan. Nah, itu karunia belas kasihan. Datang karunia melayani, jangan kasihan-kasihan aja, cuci bajunya. Langsung diambilnya semua baju-baju yang kotor, pergi dia ke kamar mandi, langsung dicucinya kan, dicucinya. Nah, langsung yang punya karunia nubuat tadi dia bilang, Brur, entah ada dosamu, periksa dirimu dulu. Entah ada dosamu yang menyebabkan kau sakit. Yang punya karunia mengajar, menurut firman Tuhan. Begini. Yang punya karunia memberi, kalian ngomong saja. Dia keluar, pergi dia ke kantor rumah sakit. Berapa rekeningnya? Kawanku itu, dibayarnya. Datang yang punya karunia memimpin. Diam. Semua, mari kita berdoa. Sukajaya pimpin doa. Pertanyaan saya, yang mana yang karunia itu yang tidak perlu? Semua perlu. Mereka semuanya saling melengkapi, kalau hanya nabi aja, dosamu, memang dosamu, pulang, yang sakit itu tambah kelek, sakit, ya kan? Tambah parah penyakitnya. Karena dosa kan. Jadi ada juga yang bilang dosamu, dia periksa, memang ada, aduh Tuhan ampunilah aku. Lalu yang mengajar, kasih jalan keluar, kalau kita minta ampun Tuhan akan ampuni. Ya Tuhan sih ampuni, tapi rekeningku gimana? Udah ada yang bayar, ya kan? Bajunya udah ada yang bersihkan. Semua, akhirnya semua bekerja sama. Pekerjaan itu semua terbangun dengan baik. Cuman sayangnya di sini, satu pun nggak punya kita. Kita punya karunia rohani, punya, semua kita pasti punya. Ada yang punya 1, ada yang punya 2. Kayak 5 talenta juga, ada yang 5, ya kan? Syukurlah. Ada yang 2, juga bersyukur. Ada yang 1, bersyukur. Ada di sini yang merasa 1 pun nggak ada karunianya, coba angkat tangan. Nggak ada juga. Aku jadi bingung aku. Ada yang punya, 1 pun nggak ada. Ada yang nggak punya, 1 pun nggak ada. Aduh. Aneh bin ajaib termasuk lari. Ayo saya ulang. Dengar. Tiap orang yang ada di ruangan ini pasti punya minimal 1. Pasti. Oleh sebab itu, saya akan sebutkan semua karunia-karunia ini. Dan kalau saudara merasa saudara punya karunia itu, angkatlah tanganmu. Kalau tidak, sepertinya saudara menyalahkan Tuhan. Memang nggak ada dikasihnya. Tuhan sedih dia kan. Udah kukasih karunia persaukan naka katanya. Apa persaukan naka bahasa Indonesia?
Udah ku kasih, nggak ada katanya. Dibilangnya aku bohong. Tuhan bohong. Tuhan bohong. Tunggu ya, sebelum ku minta angkat tangan, mau ku baca lagi dulu ayat dulu ini. Dalam 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Memang ayat ini berbicara mengenai karunia yang lain. 9 karunia Roh Kudus. Tapi maksudnya ini juga karunia, ini juga pemberian. Cuman ini karunia roh. Panerosis, karunia yang supranatural, artinya di luar jangkauan manusia. Itu ada pada kita kalau kita dipenuhi oleh roh. Tapi dalam Roma pasal 12 tadi itu tidak. Waktu kita lahir pun sudah ada karunia itu pada kita. Orang dunia juga punya. Itu sudah ada pada kita. Lalu dikatakan di sini, tetapi kepada apa? Tiap-tiap orang. Saudara termasuk tiap-tiap orang? Ada di sini yang bukan orang? Coba angkat tangan, coba. Saudara termasuk tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi kalau Tuhan berikan kepada saudara itu untuk kepentingan bersama. Saya merasa Tuhan memberi saya karunia belas kasihan. Kulihat orang gitu, langsung kasihan aku. Kalau bisa ku tolong dia. Biarpun kadang-kadang di lingkungan saya bilang, nggak perlu ditolong, jangan ditolong. Tapi saya pikir, dah. Kalau memang ditipunya, aku ditipunya lah. Urusan dia, pokoknya aku udah menolong. Langsung, kau lihat gitu, kasihan aku. Ada di sini yang merasa dia punya karunia, bisa memberi petunjuk pada orang. Coba angkat tangan. Ada ya di sana. Oke, nggak usah lihat. Dirindulah lihat, jangan lihat orang. Oke, udah ada ya. Oke, itu karunia memberi petunjuk ya. Karunia yang dikatakan dalam Roma 12 tadi. Nubuat. Ya. Kalau karunia melayani, ada di sini yang merasa dia suka melayani. Oke. Ada ya? Bagus. Ya, udah ada. Orang yang melayani sebenarnya kalau punya karunia ini, dia nggak nunggu disuruh. Karena kalau orang disuruh, sering melayani bukan dari hatinya, bukan senang dia, karena disuruh. Beda kan? Beda nggak? Kita kerjakan sama disuruh, beda nggak? Beda. Kalau kita kerjakan tanpa disuruh, kita senang apa nggak? Senang. Kalau karena disuruh, belum tentu senang, belum tentu melayani. Oke. Kalau mengajar gitu, suka mengajar. Ada di sini? Oh, memang ini karunia di jemaat mungkin, tapi mungkin nanti akan muncul ya, muncul. Kalau karunia menasehati. Nah, ini kalau ada orang bermasalah, kita nasihati, sabarlah kawan, gini. Kalau kita lihat ada satu orang bermasalah, kita ke sana. Ya belajar, cobalah menasehati dia, suka menasehati. Ada di sini, coba angkat tangan. Oh, ada juga ya. Ya, syukur. Karunia membagi-bagikan. Nah, ini memberi nih. Karunia membagi, suka memberi.
Ada? Oh, ada ya. Lagi. Banyak, masih banyak ibu angkat tangan ya. Artinya kalau ada di situ 5 orang, rotinya cuma 4, lebih suka dia, udahlah yang lain aja dapat, aku nggak dapat, nggak apa-apa. Itu kan karunia memberi juga itu ya kan. Ada di sini yang punya karunia memberi. Karunia pemimpin ada di sini, pemimpin yang merasa kalau diserahkan dia satu pekerjaan bisa diaturnya semua, diaturnya beres semua ada. Oke. Karunia apa? Kemurahan, belas kasihan. Ya. Mudah dia kasihan sama orang. Ada, coba angkat tangan. Ada. Oh, ada juga ya. Oke, pertanyaan saya, semua yang belum angkat tangan, apa karunia Anda? Ya, saya rindu dah ada apa nanti nanti maunya kalau ada hari libur kita bikin retreat sekali, kita bikin retreat khusus untuk mengetahui apa sih karunia-karunia kita. Ada itu cara-caranya. Ini kalau di sekolah Alkitab kuajarin itu gimana caranya mencari sebenarnya kita ini apa karunia kita ada ya. Ya, tapi pokoknya semuanya Tuhan berikan itu tujuannya supaya apa? Supaya menjadi berkat bagi kepentingan bersama, katanya tadi ya. Kepentingan. Jadi waktu kita kerjakan karunia kita, maka semua orang mendapatkan manfaatnya. Dari situlah kita belajar kenapa Tuhan menghendaki kita saling mengasihi, saling menolong. Jadi kita saling bergantung. Saling bergantung. Saya bergantung pada Bapak, Bapak bergantung pada saya. Bapak bergantung pada mama bergantung pada kita, semuanya saling bergantung. Coba perhatikan satu rantai, coba ambil satu rantai. Terus bukan rantai yang di belakang sana. Coba ambil rantai gitu ya, satu lingkaran, semua gitu. Pertanyaan saya, kalau umpamanya ada 100 bulatan yang diikat menjadi satu, dilas jadi satu lingkaran, 100. Pertanyaan saya, lingkaran yang pertama, besi yang pertama, bergantung tidak pada yang ke-50? Padahal jaraknya jauh ya. Jaraknya jauh, tapi bergantung. Satu saja putus. Menyebabkan rantai itu putus. Jadi berarti saling bergantung. Kita semua anak-anak Tuhan di tempat ini harus tahu ini. Kita semua bergantung satu dengan yang lain. Kita gunakan karunia kita supaya apa? Berguna bagi kepentingan bersama. Berarti kalau kita nggak gunakan, siapa yang rugi? Semua rugi. Kalau saya tidak pakai karunia saya, saudara rugi. Kalau saudara tidak pakai karunia saudara, saya rugi. Jadi saudara datang ke gereja ini bisa menguntungkan orang lain, bisa merugikan orang lain. Gimana kira-kira? Anak-anak Tuhan, saudara tiap kebaktian ngikut Tuhan itu merugikan atau menguntungkan? Menguntungkan kalau kita memakai karunia kita, kan gitu. Kalau enggak pakai, merugikan. Karena kita bisa sebenarnya menggunakan karunia kita untuk menguntungkan orang lain. Jadi yang pertama, yang penting ialah yuk kita gunakan karunia kita, ya. Kalaupun saudara belum bisa menjawab sekarang, nanti pulang di rumah renungkanlah, aku apa karuniaku? Sebenarnya apa kelebihanku? Apa kemampuanku? Lalu sesudah saudara temukan, wah, kerjakan, maka pasti ada kebangunan rohani yang dahsyat di gereja ini. Amin.
Yang kedua, bagaimana kita bisa melayani Tuhan ialah melayani dengan mendengarkan suara hati kita. Saya nggak tahu bagaimana pengalaman Ibu Bapak dalam Amsal 27. Amsal 27. Ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah. Ini dulu apa kaca cermin kan nggak kayak sekarang ya kan. Waktu orang Israel dulu cerminnya malah tembaga. Tembaga itu digosok sampai kilat supaya bisa bercermin. Tapi kebanyakan pada waktu itu bisa juga orang bercermin di air. Ya, kalau kita lihat di air gitu kita nampak wajah kita kan. Dikatakan di ayat ini seperti air mencerminkan wajah. Jadi bagaimana wajah kita di air itu, begitulah wajah kita. Kalau sekarang cermin, ya kan? Dulu di air. Demikianlah hati manusia. Demikianlah hati manusia. Mencerminkan manusia itu. Mau lihat wajah, tengoklah cermin, kan gitu. Mau lihat hidup, tengoklah hati, Saya ulang, mau lihat wajah, tengoklah cermin. Mau lihat hidup, tengoklah hati, Kalau bersih di sana, pasti hidup bersih. Kalau menggembur di sana, hidup pasti menggembur. Apa menggembur bahasa Indonesia? Keruh. Kalau keruh di dalam, pasti hidupnya pun keruh. Pasti hidupnya pun keruh. Kalau berat di dalam, pasti hidupnya pun berat. Kalau longgar di dalam, pasti hidupnya pun longgar. Itu maka firman Tuhan katakan dalam Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Dari situlah sumber kehidupanmu. Jenarime sumbul, bukan sumbul itu. Janarikam sumbul, bukan sumbul itu. Jadi hidup kita ini sumbul. Hati kita ini sumber. Tahu kamu sumber? Sumber itu sama dengan awal. Ya kan? Permulaan. Jadi hidup kita ini dimulai dari hati. Jadi oleh sebab itu, seperti saya bilang tadi, kalau keruh di sana, di sumbernya, pasti selama perjalanan keruh. Kalau gitu, yang paling penting dijaga sumbernya. Firman Allah katakan, jaga hatimu. Hati kita ini pelihara. Bersihkan, bereskan. Kalau ada hal-hal yang gak beres, cepat bereskan. Karena kalau situ beres, pasti hidup kita pun beres. Mau beres dalam? Mau ya? Sering kita bilang sering kita sendiri tapi ngobrol. Hari ini kebaktian lah. Enggak usah. Hari ini banyak pekerjaan, ya kan? Itu kan ngomong tuh ya, antara pikiran dan hati. Yang mana kira-kira pikiran? Yang bilang kebaktian atau yang bilang nggak usah?
Yang bilang nggak usah ya. Yang bilang kebaktian itu hati, ya kan? Kalau ada bilang, aduh, aku nggak bisa berdoa ini. Aku mesti belajar mengampuni si anu itu. Lalu yang lain bilang, mana bisa kita ampuni dia? Dia bikin gini. Bapaknya pun begini, gini. Jangan mau damai sama dia. Itu kan pasti satu yang bilang ampuni, satu lagi bilang jangan. Nah, itu pasti kan pikiran sedang ngomong dengan hati. Kira-kira yang mana pikiran? Yang bilang ampuni atau jangan? Yang bilang jangan. Yang bilang ampuni itu dari mana? Dari hati. Kalau kita mau memberi kolekte, ada 3 lembar di kantong kita uang. Satu harga 1.000, satu harga 5.000, satu harga 20.000. Sebelum kasih kolekte kan diskusi dulu ini pikiran sama ini kan. Yang mana kita kasih, yang mana kita kasih. Janganlah yang besar. Karena kalau yang besar nanti kita beli beras. Jadi ada lagi suara, udahlah 1.000 pun cukup itu. Ongkos kita pun tadi kemari berapa? Ya, kira-kira menurut kamu yang mana yang bicara 1.000 saja cukup itu? Yang mana itu? Pikirannya, pikiran. Kalau hati bilang apa? Sulit ya. Sulit ya, nggak usah dijawab lah ya. Nggak usah jawab. Tapi maksud saya sering kali ini ngomong. Pas dapat banyak berkat. Siapa baru-baru ini bersaksi ya? Ada aku dengar bersaksi. Dapat berkat dia 9 juta. Jadi waktu 9 juta langsung perpuluhannya udah 900.000, banyak kali. Nah, yang bilang banyak kali itu apa kira-kira? Hatinya bilang apa? Berikanlah milik Tuhan. Jadi kadang-kadang hati itu mesti dibereskan dulu. Herannya kita manusia semua punya jantung, emosi yang berbeda. Kita punya emosi-emosi yang berbeda. Ada orang dilihatnya orang bakar babi langsung semangat dia. Lagi bakar babi, semangat. Tapi ada orang bakar babi pun sana nggak semangat dia. Tapi ada orang dilihatnya mancing ikan, semangat dia. Lagi mancing ikan. Tapi orang lain nggak semangat. Ada orang pergi ke rumah sakit berkunjung, kasihan. Gitu. Tapi ada orang lain, bau pi rumah sakit indah katanya. Maksud saya apa? Maksud saya gini, saya tidak bilang mana salah, mana nggak salah. Kita semua diciptakan Tuhan berbeda-beda. Kita diciptakan Tuhan berbeda-beda. Jadi maksud saya melayani dengan hati ini ialah begini. Kalau ada satu pekerjaan langsung kita merasa tertarik. Emosi kita langsung tergugah. Berarti disitulah tempat yang cocok kita melayani. Ngerti ibu bapak? Ngerti maksud saya? Kalau umpamanya ada satu orang, bu tolong besok ke sana nanti, senang dia. Cocok. Waktu senang dia, itu cocok dia melayani di situ. Tapi suruh nokok gitu. Lo kalau si Deban, lo tak bisa dah hintam gini. Berarti sebenarnya dia nggak cocok di situ. Tapi bagaimana kalau semua nggak cocok kayak tadi, semua nggak cocok, semua gimana? Nggak ada orang yang nggak cocok, enggak ya, pasti ada satu tempat yang cocok. Jadi kalau ada satu pekerjaan di mana kita berminat, kita sukai, itulah tempat pelayanan kita dengan hati kita, bukan pekerjaan yang membosankan. Dan minat itu datang dari Allah, bukan dari orang tua. Dengar. Tuhan taruh minat itu di hati kita, itu bukan karena orang tua. Ada orang-orang seperti orang tua, tapi sebenarnya minat itu, keinginan, kerinduan itu datang dari Tuhan.
Waktu saya merenungkan ini, saya ingat saya. Tahu kan, mama saya, bapak saya, nggak pandainya mereka nyanyi. Kalau bapak saya, tepuk tangan pun nggak pas. Saya masih ingat sampai sekarang. Kalau nyanyi nggak bisa tepuk tangan. Kata orang Karon, jaluki. Beda-beda. Nggak. Artinya kalau suruh dia mengetok hanya dekat Allah, itu pun nggak bisa. Tepuknya pun nggak bisa. Apalagi musik, nggak bisa musik. Tapi saya kok bisa. Saya kok senang musik. Tuhan taruh di hati saya. Kalau saya nggak tahu musik kan nggak bisa kuiringin. Kok Bapak tadi nyanyi kan? Jadi digunakan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saudara punya keinginan seperti itu, jangan abaikan. Pikirkan bagaimana saudara bisa melayani Tuhan dengan penuh kerinduan, bukan kewajiban. Kalau saudara sedang melayani pekerjaan Tuhan, dari mana saudara tahu saudara sedang melayani dengan hati? Dari antusias, senang kita, senang kita. Itu artinya dari hati. Jadi ayolah kita melayani dengan hati kita ya. Jangan sia-siakan waktu dengan mengerjakan hal-hal yang bukan dari hati. Layani Tuhan. Hal yang paling penting dalam hidup kita bukan benda. Dengar. Ada di sini yang susah karena nggak ada rumahnya. Ada di sini yang susah karena nggak ada kendaraannya. Ada di sini yang susah karena nggak ada berasnya. Ada di sini yang susah karena gajinya kecil. Dengar, sebenarnya bukan itu masalah kita. Bukan gara-gara itu kita susah. Bukan. Kalaupun semua saudara punya rumah besar, saudara punya mobil, pangkatmu tinggi, gajimu besar, tetap susah. Bukan benda yang menentukan keadaan kita. Arti dari hidup ini jauh lebih penting dari uang. Pernah ada satu orang yang paling kaya di dunia. Orang yang paling kaya di dunia. Dia mengucapkan satu kata-kata. Amsal 15. Siapa yang mengucapkan itu? Salomo. Dia waktu dia hidup, dia orang yang paling kaya. Apa dia bilang di ayat 16? Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sedikit asal dengan hati yang takut akan Tuhan daripada banyak disertai dengan kecemasan. Mana lebih sering cemas? Orang yang tidak punya atau yang punya banyak? Orang punya banyak. Saudara lebih suka mana? Biarlah cemas asal banyak gitu? Enggak. Ini orang yang paling kaya yang bilang ya. Orang yang paling kaya yang bilang. Jadi tujuan hidup itu lebih penting dari semuanya. Ya. Lebih penting dari semuanya. Mengapa aku ada di dunia? Karena Tuhan. Untuk apa aku hidup? Karena Tuhan yang menciptakan aku hidup untuk memenuhi kehendaknya. Kalau begitu apa tujuan hidupku? Salah satu tujuan hidup yang kita dengar hari ini, melayani Tuhan. Jadi pikirkanlah Ibu Bapak. Ibu Bapak,
Coba pikirkan satu pekerjaan yang paling saudara senangi. Sambil siap-siap musik. Coba berdua-dua, coba tanya. Apa pekerjaan yang paling kamu senangi? Coba cerita, ayo. Apa pekerjaan yang paling saudara senangi? Ada orang suka masak, ada orang senangnya ke ladang, ada senangnya ya main musik, ada apa senangnya nyupir, ada senangnya apa saja. Pikirkan satu yang paling saudara senangi. Sudah ketemu? Udah? Sudah? Pakailah kesenanganmu itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin.